Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suratun Naba bagian 3. Surah bagian sebelumnya, edisi sebelumnya, edisi 361, itu Suratun Naba bagian 2. Mulai dari ayat 6 sampai 10. Kemudian sebelumnya 360 itu Suratun Naba bagian 1, surah ayat 1 sampai 5. Mari kita lihat Suratun Naba ayat 11 sampai 12. Ini sebaiknya sewaktu Anda mempelajari ini, Anda pelajari dengan mushaf ya, supaya bisa dilihat kosakata di situ. Ayat 11, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna, kami telah menjadikan. Jadi ja'alna itu fi'l madhi dari ja'ala. Ja'ala itu untuk huwa, kalau untuk kami ja'alna. Ya. Jadi ini kata kerja plus subjek atau fa'il, subjeknya itu kami. Kami dalam hal ini Allah dan pembantu-pembantunya. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan an-nahara siang. An-nahara siang, ini objek pertama. Ma'asha, waktu untuk mencari penghidupan. Jadi siang itu dijadikan untuk mencari nafkah ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi ma'asha itu objek kedua. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada. Banaina itu berasal dari kata kerja bana. Bana itu membangun, membina. Membina, membangun, jadi kata bina dalam bahasa Indonesia itu kita pinjam dari bana ya. Dan kami membangun, kalau ja'alna kami menjadikan, banaina kami membangun. Fauqakum, fauqa itu di atas, zaraf, di atas kalian. Sab'an ini objek pertama. Sab'an itu 7. Yang dimaksud dengan 7 itu 7 lapis langit. Kemudian shidada, ini kata sifat yang menjelaskan sab'an. Shidada itu kokoh. Kokoh. Jadi posisi langit itu di atas. Ada kekhawatiran bahwa langit itu akan runtuh ya. Tapi langit itu dibangun shidada, kokoh. Jangan khawatir dia akan runtuh. Kemudian muncul lagi waja'alna, kembali lagi ke sini. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sama dengan ini, dan kami menjadikan apa? Sirajan. Siraj itu pelita atau lampu. Kemudian wahaja itu kata sifat yang menjelaskan siraja. Lihat dia selaras lah. Sirajan wahajan. Wahajan itu terang benderang. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Yang dimaksud dengan pelita yang terang benderang itu adalah matahari. Ya, matahari. Yang dimaksud dengan sab'an itu 7 lapis langit ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Anzalna itu kami menurunkan. Kalau ja'ala menjadikan, bana membangun, anzala itu menurunkan. Dan kami menurunkan wa anzalna. Apa yang kami turunkan itu objeknya ini ma'an air, sajjaja
yang tercurah. Air yang tercurah. Jadi yang dimaksud dengan air yang tercurah itu hujan, ya. Hujan. Dari mana hujan itu diturunkan? Ini minal mu'sirati, dari awan. Mu'sirat itu awan, ya. Nah, ini kosakata Al-Quran, ya. Mari sama-sama kita hafalkan. Dan kami menurunkan dari awan itu air yang tercurah. Air yang tercurah maksudnya hujan, ya. Ya, maksudnya hujan. Jadi kalau kita mulai dari sini, Allah jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Kemudian sebelumnya ini waja'alna laila, dan kami menjadikan malam sebagai libasa, pakaian, ya. Malam libasa. Kemudian nahar, siang ma'asya. Kemudian kami bangun sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Kami jadikan sirajan wahaja, pelita yang terang benderang, matahari. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan dari awan itu ma'an thajjaja, air yang tercurah. Jadi thajjaja itu kata sifat yang bermakna tercurah, ya. Dia menjelaskan ma'an. Ma'an itu kata benda. Jadi ma'an itu man'ud, thajjaja itu na'tun. Na'tun harus selaras dengan ma'an. Kenapa ma'an itu berharakat akhir fathah? Oleh karena dia objek. Objek dari apa? Objek dari anzalna. Kami menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan ma'an, air, dalam hal ini hujan. Kemudian hujan itu bersifat thajjaja, tercurah. Ya, tercurah. Kemudian linukhrija bihi habban wa nabata. Nukhrija ini fi'il mudhari, oleh karena dia berawalan nun, ya. Nukhrija. Nukhrija itu fi'il mudhari dari akhraja. Akhraja. Akhraja itu menurunkan untuk dia laki-laki. Kalau untuk menurunkan untuk dia laki-laki, itu fi'il madin. Jadi akhraja, dia laki-laki telah menurunkan. Fi'il mudhari'nya yukhriju, dia laki-laki sedang atau akan menurunkan. Jadi ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yukhriju, dia menurunkan. Kalau kami menurunkan, ganti ya dengan nun, nukhriju. Oleh karena ini nukhriju diawali dengan li. Li sudah kita pelajari waktu kita mempelajari i'rabul mudhari, perubahan harakat akhir fi'il mudhari. Jadi li ini merupakan partikel yang menasabkan fi'il mudhari, harfun nasbi. Oleh karena itu nukhriju berubah menjadi nukhrija oleh karena li. Li itu harfun nasbin, nukhrija itu mansubun bili, mansub dengan li, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu al-fathah. Li'annahu, oleh karena dia minal af'alil arba'ah. Oleh karena dia termasuk fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Linukhrija bihi, li ini disebut lamut ta'lil, lam yang menunjukkan tujuan. Jadi apa tujuan Allah menurunkan air dari awan, ya? Linukhrija bihi, untuk atau agar atau supaya atau dalam rangka, itu tujuannya itu. Nukhrija bihi, kami mengeluarkan, bihi dengan hi itu apa? Hi itu air. Jadi dengan air itu kami mengeluarkan habban, ini objek lagi nih. Objek pertama biji, wa nabata, dan tanaman. Jadi Allah menurunkan hujan dari awan untuk mengeluarkan biji-bijian dan tanaman. Kemudian wa jannatin alfafa. Jannat ini kebun-kebun. Jannat itu jamak dari jannah. Jannatun itu jamaknya jannat. Jannatun kebun, jannat kebun-kebun. Alfafa itu kata sifat yang bermakna rindang. Itulah secara garis besar
makna ayat 11 sampai 16 Suratun Naba yang kita yang menjadi pokok bahasan kita pada edisi ini. Mari kita lihat. Jadi saya mulai dari yang pertama, ya. Wa ja'alna nahara, wa, saya tulis lagi, wa dan harfu atfin, ja'alna an-nahara wa ja'alna an-nahara ma'asha, ma'asha. Perhatikan itu, ma'asha. Nanti untuk lebih jelasnya lihat di mushaf ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ini ayat ke-11. Wa itu harfu atfin. Wa itu harfu atfin. Nanti akan kita pelajari lebih ini. Jadi ingat saja dulu, waw itu harfu atfin, huruf ataf, ya, partikel sambung. Ja'alna, ja'al itu fi'lun mudhari. Ja'al itu fi'lun madin, artinya menjadikan, telah menjadikan. Ja'al fi'lun madin. Fi'lun madin itu harakat akhirnya tidak pernah mengalami perubahan. Jadi dia mabni. Wa ja'al. Ja'al itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Jadi harakat akhirnya sukun. Mabniun ala sukun. Nah, jadi ini fi'lun madin, kita singkat saja fe. Kemudian na itu fa'ilun. Ya, nah itu fa'ilun. Fa'ilun itu subjek ya. Nah itu fa'ilun. Ya. Jadi fi mahalli raf'in, pada posisi rafa, fa'ilun. Jadi nah itu kata ganti marfu bersambung. Ya, nah itu dhamirur raf'il muttasil fi mahalli raf'in. Jadi pada mahal rafa itu fa'ilun. Kemudian an-nahara maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dan tanda nasabnya itu al-fathah li'annahu, oleh karena an-nahar itu ismun mufradun, isim mufrad ya. Jadi an-nahar itu maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih yang pertama. Maf'ulun bih awal. Awalun ya. Maf'ulun bih yang pertama. Awalun. Oleh karena kalimat ini mempunyai dua objek. Objek pertama itu an-nahar. Kemudian ma'asha itu maf'ulun bih tsanin. Maf'ulun bih tsanin. Objek yang kedua. Maf'ulun bih tsanin. Tsanin itu yang kedua ya. Maf'ulun bih tsanin. Mansubun. Dia itu mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu al-fathah. Al-fathah ini ya, fathah. Wa ja'alna an-nahara ma'ashan. Ini ma'ashan. Ma'ashan. Jadi fathah tanda nasabnya. Jadi artinya, dan kami itu Allah dengan pembantu-pembantunya telah menjadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Waktu untuk mencari penghidupan. Oke, berikutnya wa banaina, wa harfu atfin lagi. Banaina, kami membangun. Banaina itu berasal dari bana.
Bana. Bana itu asalnya bana ya. Jadi ini termasuk fi'il mu'tal, fi'il yang mu'tal akhir, fi'il yang huruf akhirnya huruf illat ya. Bana. Bana kalau kita tasrif bana, bana, banaya, banau. Jadi untuk hum itu banau. Nanti kan kita pelajari bagaimana mentasrif fi'il yang mengandung huruf illat seperti bana. Kemudian banaya untuk hiya, banaya untuk hiya itu banat. Banat berakhir dengan ta ta'nits. Banata, banaina. Untuk hunna banaina. Untuk anta, banaita. Banaitu ma banaitum. Untuk anti, banaiti. Banaitu ma banaitunna. Untuk saya, banaitu. Untuk kami, banaina. Jadi kalau saya membangun, banaitu. Saya membangun sebuah rumah, banaitu baitan, misalnya begitu. Banaina, kami membangun. Banai itu ini kata kerja. Kemudian na itu subjek seperti ini ja'alna, ini banaina ya. Banai itu fi'lun madin mabniun ala sukun, sama dengan ini mabniun ala sukun, kemudian na fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah itu pada posisi rafa' berperan sebagai fa'il. Wa banaina, dan kami membangun fauqakum. Coba lihat fauqakum. Fauqakum. Ini nanti insya Allah kan kita dalami. Ini secara elementer saja, secara sepintas saja. Fauqa itu kan zarfun. Fauqa itu zaraf yang menunjukkan tempat. Artinya di atas. Ya. Lawannya tahta, di bawah. Ini zaraf. Kemudian kum itu kata benda setelah zaraf itu mudhafun ilaih. Jadi fauqakum, di atas kalian. Wa banaina fauqakum, dan kami bangun di atas kalian. Apa itu yang Allah bangun di atas kita? Sab'an. Sab'an ini secara harfiah artinya 7. Ya, sab'an ini objek maf'ulun bih awal ya, maf'ulun bih awal seperti ini. Sab'an, kemudian shidada. Shidada itu man'ut. Shidada itu man'ut, artinya kokoh ya. Shidada itu kokoh. Jadi oleh karena ini kata benda, ini kata sifat, maka kata benda ini menjabat sebagai man'ut, dan ini menjabat sebagai na'tun. Na'tun harus selaras dengan man'ut dalam 4 hal. Jadi kalau ini nakirah, ini pun nakirah. Ya, nakirah bertanwin, bertanwin. Tunggal, tunggal. Kemudian laki-laki, laki-laki. Ya, laki-laki, laki-laki. Mansub, mansub. Selaras itu. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Berikutnya, setelah langit dibangun, kemudian kami menjadikan waja'alna sama dengan ini, waja'alna, apa yang kami jadikan? Siraja. Ini objek. Oleh karena objek, dia itu mansub. Sirajan. Ya, sirajan ini objek pertama atau maf'ulun bih awal ya. Kemudian wahaja. Wahaja itu kata sifat. Wahaja. Terang benderang. Wahaja. Kalau ini sab'an shidada. Ini kata benda, ini kata sifat, selaras ya. Ini begitu. Sirajan itu pelita atau lampu.
Lampu itu berperan sebagai maf'ulun bih awal, objek pertama, diikuti oleh kata sifat wahaj. Wahaj itu benderang. Jadi kata sifat dengan kata benda yang dijelaskan itu harus selaras ya. Siraja, sirajan, wahajan. Nah, ini kata sifat. Ini kata sifat. Ya, sebagai na'tun yang menjelaskan sirajan. Nah, sama dengan ini, saban syidadan. Nah, tapi kalau ini waja'alan nahara ma'asya, ini kata benda, ini kata benda. Ya, jadi kata benda satu itu berperan sebagai maf'ulun bih pertama, yang kedua maf'ulun bih kedua. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Ya, lihat nanti kosakatanya di mushaf ya, terang benderang. Apa itu pelita yang terang benderang itu? Itu syams, matahari. Wa ja'alna sirajan wahaja. Berikutnya setelah matahari dijadikan, wa anzalna anzala. Perhatikan, anzala itu menurunkan. Anzala itu menurunkan. Nanti nazala yang seakar dengan ini, nazala itu turun ya. Nazala itu turun. Kalau anzala itu menurunkan. Menurunkan. Sama dengan kharaja. Kharaja itu keluar, akhraja mengeluarkan. Ya, dakhala itu masuk, adkhala memasukkan. Ini menurunkan. Wa anzalna, dan kami menurunkan, ini kata kerja plus subjek. Menurunkan apa? Menurunkan ma'an. Nah, di sini dia. Ma'an itu air. Ini objek. Maf'ul awal, objek. Ma'an sajjaja. Ini maf'ul. Kemudian diikuti oleh kata sifat sajjaja. Selaras dia. Sajjaja. Nah, ini kata sifat. Kata sifat sebagai na'tun ya. Jadi kata sifat sebagai na'tun. Sebagai na'tun. Ini objek, kata benda, itu sebagai man'ut. Na'tun dengan man'ut itu harus selaras. Ya. Jadi air itu tercurah, bersifat tercurah. Sajjajan. Dari mana air itu diturunkan? Minal mu'sirati. Nah, ini. Wanzalna minal mu'sirati. Min itu harful jar. Minal mu'sirati. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami telah menurunkan dari awan. Mu'sirat itu awan. Apa yang kami turunkan dari awan itu ma'an sajjaja, air yang tercurah. Itu ayat ke-14. Mengapa kami turunkan air yang tercurah dari awan? Itu linukhrija ya, nukhrija ini itu fi'il mudhari, fi'il madhinya akhraja. Jadi dia satu pola dengan anzala. Kalau anzala itu menurunkan, akhraja mengeluarkan. Dia mengacu pada wazan af'ala. Akan kita pelajari insyaallah. Jadi fi'il mudhari'nya nukhrija. Ini fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' dari anzala itu yunzilu.
Ini yunzilu. Kalau fi'il madinya anzala, ya. Ini fi'il madinya akhraja. Jadi akhraja itu fi'il madin, dia laki-laki telah menurunkan. Kalau dia laki-laki sedang menurunkan itu yukhriju. Sini ya. Yukhriju. 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 Ini mudhari. Mudhari. Yukhriju itu huwa. Kalau untuk kami nukhriju. Ini gantian dengan nun. Nukhriju. Insyaallah ini akan kita pelajari. Ini belum kita pelajari ya. Tapi sebelum kita pelajari, kita lihat dulu dia sepintas. Nah, kita buat goresannya di memori kita. Nanti begitu kita pelajari secara teoritis, insyaallah kita akan lebih mudah memahaminya. Jadi nukhriju, kami mengeluarkan, mudhari ya. Kemudian didahului oleh mudhari yukhriju, itu untuk huwa. Kalau untuk kami gantian dengan nun, nukhriju. Kemudian dia didahului oleh li. Li ini sebetulnya sudah kita pelajari. Itu disebut lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Coba lihat edisi setelah fi'il mudhari. Begitu kita masuk ke fi'il mudhari, edisi sekitar berapa itu, di bawah 100 itu, baru kita mempelajari partikel-partikel yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, satu di antaranya ini lam ta'lil. Lam ta'lil adalah lam yang digunakan untuk menunjukkan tujuan. Ta'lil itu tujuan. Ya. Apa tujuan Allah menurunkan air? Ya, linukhrija, supaya. Jadi lam ta'lil ini mengandung makna supaya, agar, atau dalam rangka, supaya kami mengeluarkan. Linukhrija bihi, ya, linukhrija bihi. Jadi ini masalah penulisan ya. Ini ya, sebetulnya ini ya. Cara lain untuk menuliskan ya itu, ini hanya ini dibuat begini, kasrah tapi tegak. Jadi dia dibaca 2 harakat. Linukhrija bihi. Kemudian penulisan yang digunakan dalam mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani, tidak begini, tapi ini bihi. Kemudian setelah bihi itu dikenalkan ya dengan notasi begini, seperti paruh burung. Kalau ini kasrah tegak ya, sama ininya. Ini bihi, hi-nya dibaca 2 harakat. Ini bihi 2 harakat. Linukhrija bihi, hi itu apa? Hi itu ma, air. Ya, itu sebetulnya hu. Jadi hu itu apabila didahului oleh kasrah, dia berubah harakat menjadi hi ya. Linukhrija bihi, supaya mudah melafazkannya sekaligus enak didengar. Nah, kalau kita pertahankan hu, linukhrija bihu, agak berat itu ya. Linukhrija bihi, supaya kami menurunkan apa? Habban. Habban. Nah, hafalkan lagi. Habbun itu biji. Jadi ini objek pertama. Objek pertama habban, objek itu ya, maf'ulun bih, habban. Wa harfu atfin. Wa dan nabata. 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 Ya. Nabata. Nabata itu, nabat itu tanaman. Ingat, nabati. Nabati itu dari sini itu. Minyak nabati. Minyak yang berasal dari tanaman. Nah, habban ini biji, ya, biji. Ingat habbatus sauda, biji hitam, itu habbah, habbatan, habban ya, wa nabatan, dan tanaman.
Jadi mengapa Allah menurunkan air? Menurunkan air dari awan, oleh karena Allah itu hendak mengeluarkan dari air itu biji dan tanaman. Oleh karena biji dan tanaman itu tidak bisa tumbuh tanpa air. Dan dia juga tidak bisa tumbuh tanpa sinar matahari. Maka sebelumnya Allah juga wa ja'alna sirajan wahaja. Allah juga menjadikan pelita, dalam hal ini matahari yang bersinar, ya. Linukhrija bihi habban wa nabata, kemudian ditutup wa jannatin alfafa. Muncul lagi harfu atfin, wa jannatin alfafa. Alfafa 16 ya. Wa jannatin alfafa. Jannatin di sini saya buat ya. Nah, di sini jannatin itu jamak dari jannah. Jannah itu kebun. Iya, surga itu merupakan kebun. Jadi surga itu juga disebut jannah. Jannatun ya. Jamaknya itu jannatun, jamak muannas salim. Atau paling tidak jamak yang menyerupai jamak muannas salim. Jannatun. Jannatun. Tanya tak biasa ya. Jamak muannas salim itu berakhir kan tak biasa. Kalau bentuk tunggalnya itu berakhir tan marbutah. Jadi kebun-kebun. Ini artinya kebun. Ini kebun. Nah, kemudian ini kata benda ini kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kata benda ini. Kata sifat yang menjelaskan itu dinamakan na'tun ya, berperan sebagai na'tun. Yang dijelaskan itu man'ut. Ini waw atfin. Jadi kebun-kebun yang alfafa itu rindang. Mengapa ini waw ataf? Coba lihat ini waw ataf juga. Waw ini menghubungkan biji dengan tanaman. Habban wa nabata. Kemudian ini waw yang ini menghubungkan nabata dengan jannatin. Ya. Jadi dua kata benda, dua isim yang dihubungkan oleh waw ataf itu mempunyai i'rab yang sama. Jadi kalau ini mansub, ini harus mansub. Habban wa nabata. Tidak boleh ini habbun wa nabatan. Tidak boleh. Atau ini habban wa nabatin. Tidak boleh. Ini mansub, ini mansub. Jadi dikatakan bahwa dua isim yang dihubungkan oleh waw ataf itu harus paralel dalam hal i'rab. Kemudian ini jannatin dihubungkan oleh waw ataf dengan nabatan. Kalau kita lihat nabatan itu mansub, maka jannatin juga mansub. Mengapa nabatan mansub? Oleh karena dia hubungkan oleh waw dengan yang mansub, maka dia mansub. Kenapa habban mansub? Habban mansub oleh karena dia objek. Kenapa jannatin mansub? Oleh karena dia dihubungkan dengan nabatan yang mansub oleh waw, maka jannatin itu mansub. Loh, ini mansub, tapi kenapa dia berharokat akhir kasrah? Ingat, jamak muannas salim ini jannatun ini marfu. Kalau mansub apa? Mansub itu jannatin, bukan jannatan. Ya. Jadi jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Ya, sudah berkali-kali, bukan berkali-kali, beberapa kali muncul dalam latihan ya. Makanya ini jannatin. Tapi ini jannatin ini dihubungkan dengan nabatan mansub, maka ini mansub. Betul, jannatin mansub, tapi dia mansub dengan kasrah. Oleh karena dia jamak muannas salim. Kalau nabatan itu mansub dengan fathah oleh karena dia isim mufrad ya.
Kemudian al-fafa ini kata sifat yang menjelaskan jannatin. Jannatin itu mansub, maka ini harus mansub. Dia mansub dengan apa? Dia mansub dengan fathah. Jadi yang perlu dicatat itu satu saja sebetulnya, jamak muannas salim itu. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Misalnya muslimatun, orang-orang Islam perempuan, marfu. Kalau mansub muslimatin, nggak ada muslimatan, ya. Muslimatin. Majrurnya juga muslimatin. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan sekilas suratun Naba ayat 11 sampai 12. Coba kita ulangi lagi. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Jadi secara alami bekerja untuk hidup itu siang, ya. Malam itu istirahat. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Jangan khawatir, langit itu akan runtuh oleh karena dia itu shida dan kokoh. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami menjadikan pelita yang bersinar terang. Ya, apa itu pelita yang bersinar terang itu? Itu matahari. Untuk apa matahari diciptakan? Ya, supaya kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari awan itu air yang tercurah. Untuk apa air diturunkan dari awan? Linukhrija bihi, supaya kami mengeluarkan dengan air itu kami mengeluarkan biji-bijian dan tanam-tanaman. Kemudian wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Juga matahari untuk itu, ya. Waja'alna sirajan wa haja, sirajan wa haja, sebab tanpa sinar matahari biji-bijian tanaman juga tidak bisa tumbuh, ya. Tidak bisa tumbuh. Inilah kalimat-kalimat Al-Quran yang hendak kita biasakan, ya. Jelas kosakata Al-Quran itu tidak seperti kosakata yang bersifat umum, ya. Mari kita hafalkan itu. Dengan demikian kita menjadi lebih mudah menghafalkan ini, menghafalkan kalimat-kalimat Qur'ani, ya, kalimat-kalimat Qur'ani, dan kita menjadi awas dengan harakat huruf akhirnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, tidak akan terbaca wa ja'alna an-nahari, oleh karena ini maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih 1, maf'ulun bih 2. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Berikutnya akan kita lanjutkan mungkin suratun Naba ayat 17. Mungkin kita akan membicarakan topik lain, ya, dengan catatan ini akan kita lanjutkan nanti, ya. Itu terserah nanti, ya, terserah nanti, ikutin saja itu. Cukup sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.